atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Opa Oma, Ibu Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji edisi Minggu 25 Juli 2021, di mana kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-17. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami, Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Ketika Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Opa Oma, Ibu Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi bersama saya Raymond dalam Sabda Siap Saji hari ini. Setelah kita mendengarkan Injil hari ini, Injil yang sangat familiar tentu dalam telinga kita,
Karena Injil ini terus didengarkan, terus kita dengarkan. Yaitu Injil bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ya, dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan bisa berubah menjadi sangat banyak, bahkan tersisa 12 bakul. Itu hal yang sangat banyak. Bakul itu orang bilang seperti gentong lah, atau ember lah. Kalau 12 bakul itu berarti banyak sekali sisanya. Kalau kita melihat dari Injil hari ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kasih Yesus itu sangat besar kepada semua orang, termasuk kita umatnya, apapun itu. Yang kedua adalah kasih Yesus dapat terjadi, mukjizat Allah dapat terjadi seperti 5.000 orang yang diberi makan melalui 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, terjadi karena penyerahan diri kita secara utuh ke dalam tangan Tuhan, ke dalam penyertaan Tuhan. Bisa kita lihat anak kecil, saya cuma punya 5 roti, punya 2 ikan, cukupkah? Dalam logika manusia tentu tidak cukup. Tapi dalam logika Tuhan, dalam pikiran Tuhan, semua itu mungkin. Tidak ada kata tidak mungkin. Nah, seringkali kita dalam hidup ini, kita melihat segala sesuatu itu kayak, aduh susah sekali ya. Aduh berat kita untuk menjalaninya. Sepertinya banyak hal ke depan yang susah. Seperti tidak ada kemungkinan untuk kita mencapainya. Tapi dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, semua itu bisa terjadi. Kalau kita mau menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, kita berserah, Yesus, kuserahkan segala sesuatu yang akan terjadi ke depan, segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidupku, segala sesuatu yang berat, segala sesuatu yang ringan, semuanya kuserahkan kepadamu. Tentu Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang ketiga, dari Injil hari ini kita diajak juga untuk menjadi pribadi yang memberi kepada orang lain. Setelah kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita juga tak luput harus memberikan diri kita kepada orang lain secara utuh, secara penuh. Tuhan sudah memberikan dirinya melalui wafatnya di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Maka kita harus memberikan diri kita juga kepada sesama kita. Memberi diri bukan berarti kita menyerahkan diri kita kepada orang lain, kita bagi-bagikan diri kita, bukan. Tapi kita memberikan apa yang kita miliki. Mungkin uang, mungkin tenaga, mungkin pikiran kita, mungkin hati kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Karena di luar sana tentu banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain, uluran tangan orang lain. Apalagi di masa pandemi ini, di masa PPKM darurat ini, yang membuat banyak orang merana. Indonesia saja turun kelas, menjadi kelas bawah. Bayangkan, berarti betapa banyaknya orang yang kesulitan, kehilangan pekerjaan, orang yang stres, menderita. Maka melalui Injil hari ini kita diajak juga untuk membantu mereka tanpa pamrih, tidak menginginkan balasan atau bantuan apapun dari orang itu. Kita percaya bahwa ketika kita memberi diri kita, Tuhanlah yang akan melengkapi. Kita memberi diri kita seutuhnya, meskipun nanti kita kekurangan, tapi kalau kita memberikan diri dengan ikhlas, dengan tulus, maka Yesus sendiri yang akan melengkapi kita, menambahkan itu semua kembali kepada kita. Dan kita tidak boleh sombong. Ketika kita melakukan segala sesuatu, membantu orang lain, mungkin berdoa, memberikan sembako dan sebagainya, tidak perlu kita pamer. Yesus saja dalam bacaan terakhir, dalam kalimat terakhir dari Injil hari ini, ketika Yesus oleh orang-orang itu ingin diangkat menjadi raja, mereka ingin menarik Yesus, membawa dia ke Yerusalem, menjadikan Yesus sebagai seorang raja bagi mereka. Yesus tidak mau. Yesus lari. Ya, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Bayangkan, Yesus saja yang adalah seorang Tuhan, ia tidak mau dibesar-besarkan, ia tidak mau diagungkan.
Toh kita sebagai manusia seringkali kita maunya mengagungkan diri kita. Kita melakukan segala sesuatu hanya demi kita dipuji-puji oleh orang lain, sehingga kita pamer sana sini. Oh, saya memberi ini supaya kita hebat, luar biasa. Itu tidak penting. Yang penting adalah pemberian diri kita seutuhnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Kelak semuanya akan dibalas oleh Tuhan kepada kita, dan kita tentu akan menerima ganjarannya, bukan hanya di bumi, tapi kelak di surga bersama Bapa dalam keabadian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan Injil hari ini, dengan renungan pada pagi hari ini, kita semua dimampukan untuk hidup lebih. Semoga dengan renungan pada hari ini, kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan, diberikan cintanya untuk memberi diri kepada sesama dan senantiasa memberikan diri kita juga ke dalam rancangan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari, Opa Oma, Ibu Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, demikian renungan hari ini. Maaf mungkin ada salah kata atau pengulangan kata. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dan melalui Injil hari ini, kita semua semakin diberkati dan semakin hidup dekat kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.